Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada halaman 34, masih pembahasan as-sujud. Was-sunnah lil yadain fis sujud, dan yang disunnahkan untuk kedua tangan tatkala sujud adalah antakunal kaffan qaribataini minal udhunain. Yang pertama disunnahkan kedua telapak tangan ini qaribatain, yaitu dekat dengan kedua telinga. Maknanya dia posisinya di samping telinga. Jadi bukan terlalu maju seperti ini, atau posisi tangan telapak tangan tadi mungkin di sini dia seperti ini, bukan. Tapi ini posisinya di samping telinga. Jadi kalau diluruskan, antum luruskan di samping telinga seperti ini. Adapun argumentasinya hadis dari Wa'il ibn Hajar riwayat Muslim, wa fihi, padanya ada lafaz falamma sajada wada'a wajhahu baina kaffaihi. Tatkala Rasul sujud, beliau meletakkan wajah beliau baina kaffaihi, di antara posisinya dua telapak tangan. Berarti kan wajah di sini kan? Berarti seperti ini, meletakkan kedua telapak tangannya. Juga dalam riwayat yang lain dari Wa'il bin Hajar bahwasannya annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadahu qaribatani min udhunaihi. Bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sujud, kedua tangan beliau dekat dengan daun telinga. Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Jami' as-Sahih, bab aina tuwadha' al-yadan inda sujud, di mana diletakkan kedua tangan ketika sujud. Lalu beliau membawakan hadis Wa'il bin Hajar tersebut. Kemudian poin yang kedua, wa antakuna as-sabi' al-kaffaini fi istiqbalil qiblah. Sunnah yang kedua, jari jemari kedua telapak tangan ini fi istiqbalil qiblah, mengarah ke arah kiblat. Ini dua jari ini tadi diarahkan ke arah kiblat. Jadi bukan antum seperti ini, ketika sujud bukan seperti ini, tapi posisi kedua tangan seperti ini. Jadi kalau dia seandainya gambaran dia sujudnya seperti ini sujud, ini kepala. Jadi dia sujudnya tadi seperti ini. Jadi ini telapak tangan tadi, jari jemari dihadapkan ke arah kiblat. Kalau seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Jadi diarahkan ke arah kiblat. Sama juga kaki juga sama, diarahkan ke arah kiblat, itu yang sunnah. Atraf qadamai. Jadi bukan seperti ini dia, atau bukan juga seperti ini dari jemari kaki itu. Tapi antum tekan sedikit supaya dia mengarah ke arah kiblat. Bisa nasin tergambar, ya kan? Adapun argumentasinya di situ disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar, idza sajada ahadukum falyastaqbilil qiblah biyadaihi. Kata Abdullah bin Umar, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka hendaklah dia menghadapkan kiblat kedua tangannya tadi. Fa innahuma yasjudani ma'al wajhi. Dikarenakan kedua tangan tersebut akan sujud bersama wajah. Asar ini riwayat Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dan juga dikeluarkan yang semisalnya dari jama'atan minat tabi'in. Maknanya banyak dari tabi'in yang menyebutkan semakna dengan ucapan Abdullah bin Umar. Famin akhta'il musallin fi sujud, termasuk kesalahan orang yang salat ketika sujud,
maddul yadaini ila a'la ar-ra'si, memanjangkan kedua tangan sampai ke bagian atas kepala. Tergambaran tuh ya, sujudnya sampai seperti ini dia. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang kedua, hasrul yadain ila thadiyain, memendekkan atau menyingkatkan tangan, kedua tangan tadi sampai ke dadanya tadi, di apa namanya, disingsingkanlah tangannya tadi di sampai ke sini. Nah, jadi ketika sujud tuh seperti ini dia. Tergambar tuh, misalkan dada ini ya, ini dadanya dia tadi. Jadi ketika dia sujud tuh sampai seperti ini. Nah, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, al-ittijah bi asabi al-kaffain ilal janibain, mengarahkan jari jemari telapak tangan tadi kedua sisi itu seperti ini. Nah, bisa seperti ini dia, juga tidak diperbolehkan. Atau al-janibain, sisi luar ya, sisi luar seperti ini, tapi ini susah ya, gimana gambaran seperti ini ya, mungkin dia juga salah. Yang keempat, al-ittijah bi asabi al-kaffain ila dakhil. Ini yang keempat ini ke dalam dia, malah ke dalam, jihatir ra's, ke dalam tadi yang seperti ini. Yang kelima, muqarabatul kaffain ilal wajah, terlalu mendekatkan kedua telapak tangan sampai ke wajah. Ini biasanya juga dari kalangan wanita, biasanya terlalu dipepetkan sama dia. Hatta yulamis bihima al-anf, sampai nempel kedua telapak tangan tadi ke hidung. Ya, memang kadang ada sebagian wanita seperti itu. Dia tidak mau terbuka karena dia meyakini pendapat sebagian para ulama yang menyebutkan wanita itu beda dengan laki-laki tata cara sujudnya. Sehingga ketika dia mau sujud sampai-sampai ditempelkan di wajah. Yang keenam, muba'adatul kaffain anil wajah, muba'adatan syadidah, terlalu jauh kedua telapak tangan tadi dari wajah, dengan jauh yang sangat sekali. Seperti ini ya enggak? Tergambar ya. Tadi bukan seperti ini, dia mungkin normal seperti ini, dia jauh sekali seperti ini. Ya, intinya normal baiklah ya, normal ketika sujud. Kemudian ketika sujud, poin yang berikutnya pada poin ke-39, was sunnah al mutawatirah fi sujud, dan sunnah yang mutawatirah tentang sujud adalah tafrijul yadain anil ibtain, merenggangkan kedua tangan dari ketiak, dari keleknya tadi direnggangkan. Maknanya bukan seperti ini, tapi direnggangkan ya. Adapun dalil di situ disebutkan di hadis dari Abdullah ibnu Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah, dalam riwayat Muslim disebutkan yujannihu fi sujudihi hatta yura wadahu ibtaihi. Nabi SAW merenggangkan kedua tangannya tadi tatkala sujud sampai-sampai terlihat jelas putih keleknya beliau. Wa fi riwayatin lahu, pada riwayat yang lain disebutkan farraja yadaihi an ibtaihi, beliau merenggangkan kedua tangan dari kelek. Hatta inni la ara bayadha ibtaihi, sampai-sampai kata Abdullah ibnu Buhainah, aku melihat putihnya kelek Rasul. Qauluhu farraja baina yadaihi, yakni baina yadaihi wa janbaihi, maknanya beliau merenggangkan kedua tangannya, maknanya yakni baina yadaihi wa janbaihi, antara kedua tangannya dan sisi pinggir ini, jadi direnggangkan. Yujannihu fi sujudihi huwa bimakna farraja baina yadihi,
yujannihu fi sujudihi, maknanya farraja baina yadayhi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Juga disebutkan dalam hadis Maimunah bintil Harith, qalat, dia menceritakan, karena Rasulullah SAW idza sajada jafa. Dulu Rasul kalau beliau sujud tajafi itu merenggangkan, ya. Hatta yara man khalfahu wadhaha ibtaihi, sampai-sampai orang yang di belakang itu bisa melihat jelas keleknya beliau. Qala Waqi' yakni bayadahuma, wadhaha ibtaihi, kata Waqi' Ibnu Jarrah, maknanya adalah bayadahuma, putih kedua kelek beliau. Itu menunjukkan apa? Dicukur, ya. Amun keleknya tidak dicukur, mana ada putih, kelihatan bulunya malahan. Juga disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, bulu kelek itu yang sunnah dicabut, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan dicabut, dicukur. Antum cabut itu kalau sedikit, kamu banyak tenangis antum. Iya enggak? Amun masih sedikit, ya masih pacak, yang masih 10 batang. Amun dia lah, iya lah lebat, antum cabut, itu merah mata mungkin, tenangis. Kata para ulama, ketika terasa sakit, maka boleh dicukur. Namun yang sunnah itu dicabut, ya. Adapun kumis, yang sunnah itu dipotong dengan gunting, bukan dicukur dengan silet. Itu bulu kemaluan yang sunnah juga dicukur, jangan dicabut. Juga disebutkan dalam hadis dari Maimunah, riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW idza sajada khawwa biyadaihi. Dulu Nabi SAW tatkala beliau sujud, khawwa biyadaihi, ai jannaha, beliau merenggangkan. Khawwa itu maknanya jannaha, yaitu merenggangkan kedua tangan beliau. Hatta yura wadahu ibtaihi min waraihi, sampai-sampai terlihat jelas kelek beliau, putihnya kelek beliau kalau dari belakang. Juga disebutkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib, anna Rasulullah SAW kana idza shalla jakha. Dulu Nabi SAW tatkala beliau salat, jakha ay fataha adudaihi, beliau membuka adud itu lengan atas, dibuka, bukan dikepel seperti ini, tapi dibuka. Ringkasnya di sini disebutkan, wa hadhihi sifah mimma tawatara naqluha anhu sallallahu alaihi wasallam. Sifat seperti ini termasuk yang sudah mutawatir diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan itu di kelanjutan ta'liq, qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, farraja wa jannaha wa khawwa bi makna wahidin. Makna farraja, jannaha, khawwa itu satu makna. Wa maknahu kulluhu, dan makna seluruhnya adalah ba'ada mirfaqaihi wa adudaihi an janbaihi. Maknanya beliau menjauhkan, merenggangkan mirfaq. Mirfaq itu siku dan lengan atasnya, ya. Dan dari dua sisi pinggirnya tadi. Itu pernyataan Imam An-Nawawi. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab fi Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau menyatakan, wal qaul bistihbabihi qaulu jumhuril ulama. Pendapat yang menyatakan disunnahkannya merenggangkan tangan ini tadi, tidak ditempelkan di badan, adalah pendapat jumhur para ulama. Wa mata kanat tajafi yadurru biman yalihi fis saf liziham fa inna yadummu ilahi min janahihi, qalahu al-Auza'i. Namun kapan tatkala
merenggangkan atau jafi, merenggangkan, yadur, bisa memudaratkan biman yalihi, orang yang di samping, fisof, orang yang di samping ketika di sof, liziham, dikarenakan padat ya, fa innahu yadummu ilaihi min janahihi, maka dia kepalkan ya. Dalam artian kalau seandainya direnggangkan tadi bermadarat pada orang yang di samping kanan dan kiri, maka antum kepalkan. Kenapa? Merenggangkan adalah sunnah, mengganggu orang yang lain itu tidak diperbolehkan, haram. Masa kita mengamalkan sunnah tapi mengganggu orang lain? Qalahu Al-Auza'i. Faedah ini disampaikan oleh Imam Al-Auza'i. Difahami? Ingat baik-baik, faedah tadi disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Kemudian kembali ke keterangan penulis buku ini, kama yajibu raf'ul mirfaqain wa dhira'ain hala sujud, sebagaimana wajib mengangkat kedua siku dan kedua lengan ketika sujud. Jadi diangkat, jangan diletakkan seperti ini ya, seperti anjing gitu loh, duduknya anjing, jangan, tapi diangkat. Adapun argumentasinya di sini disebutkan hadis riwayat Muslim dari Maimunah. Qala Abu Ubaidah wa ghairuhu min ahli lughah, afwan, ada yang kelewatan tadi ya, yang samping itu belum ya, ya kan? Kita masih melanjutkan taklik tadi. Iya. Kita masih di halaman 34. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi dzalika hatta law anna bahimatan sya'at an tamurra baina yadayhi lamarrat. Sungguh dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mubalaghah ketika membentangkan kedua tangannya tadi, merenggangkan kedua tangannya tadi. Sampai-sampai kalau seandainya ada hewan yang ingin melintas di antara kedua tangan beliau ini tadi, lamarrat, niscaya hewan tersebut mampu untuk melintas. Adapun keterangannya itu yang disebutkan di bawah ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabiyah Maimunah. Qala Abu Ubaidah wa ghairuhu min ahli lughah. Berkata Abu Ubaidah dan yang selainnya dari kalangan ulama ahli lughah, al-bahma wahidatul baham. Al-bahma itu bentuk tunggal dari baham. Wahya auladul ghanam, anak kambing, minaz zukur wal inath, disebut dengan bahma. Wa jam'ul bahm biham bikasril ba, wa jam'ul bahmi biham bikasril ba. Wa qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, al-bahma min auladid dha'n khasatan, al-bahma itu anak domba secara khusus. Wa yutlaqu 'ala dzakari wal untha, dan diitlakkan kepada yang jantan dan yang betina juga. Qal was-sakhal, adapun sakhal atau sikhal, apa? Sikhal was-sikhal, adapun sikhal auladul ma'izzah, auladul ma'iz, anak kambing ya. Auladul mi'zah, kambing, anak kambing, mi'zah. Disebutkan Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Itu cuma sekedar istilah faedah saja ya. Istilah, ada sikhal untuk anak kambing, kambing apa? Kambing biasa. Kalau anak kambing dari domba namanya apa? Bihab. Ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun sisanya itu insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok.